Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kabar baik saya semua. Puji Tuhan. Kalau ngomong lawan batu. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya menyambut kehadiran Bapak Ibu dengan penuh sukacita. Inilah visi gereja kita, yaitu menghadirkan jemaat lokal Gereja Gloria Kayen yang sehat. Tentu jasmani rohani kita sehat. Kita terus bertumbuh dengan karakter Kristus dan menjadi gereja yang misioner, menjangkau, melaksanakan amanat agung. Misi kita adalah meninggikan Kristus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jemaat diperlengkapi supaya kita efektif untuk melayani Allah dan sesama. Dan pada akhirnya dimanapun kita berada, di komunitas apapun kita berada, kita membawa kabar sukacita. Jemaat yang dikasih Tuhan, inilah pengabdian jemaat minggu kemarin dengan kehadiran berapa kehadiran? Iya, juga puji Tuhan, Saudari Diana kembali hadir, puji Tuhan. Semua adalah jemaat yang setia, selamat berbakti di Gloria Kayen. Tuhan memberkati. Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bersyukur di minggu pertama di bulan Agustus ini kita masih diberi kesempatan untuk ibadah bersama di tempat ini. Kita akan memulai ibadah kita, satukan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersatu sejenak.
berdekatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami sudah berkumpul di tempat-Mu Tuhan untuk bersama-sama beribadah dan memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Kau berkati ibadah ini Tuhan dari awal sampai hingga akhir Tuhan. Kami serahkan perjalanan. Kami serahkan rangkaian ibadah ini ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan mulai dari MC, sikat, main musik, dan pelayan yang bertugas Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka Tuhan. Terkhusus untuk Bapak Gembala Jemaat kami Tuhan yang akan menjalankan firman Tuhan. Biar apapun yang Bapak Gembala Jemaat kami sampaikan Tuhan hanya untuk kemuliaan dan hanya untuk membesarkan manusia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan memuliakan. Amin. Saya kembali menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian dari nyanyian pujian nomor 341, Waktu Bunyi Sama-sama. Kita akan angkat pujian ini 3 ya. Ibrani 9 ayat 1 sampai 10 akan dibaca oleh tempat kudus di bumi dan di surga. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat satu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka iman senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi di dalam kemah yang kedua hanya iman besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang
dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah pertama yang masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pemasukan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita akan mengangkat doa jemaat yang akan dipimpin oleh Bapak Harimawan, kita akan angkat pujian waktu Tuhan. senantiasa mengasihi kehidupan kami dan Kau memberikan kehidupan kami setiap hari. Pada saat yang indah ini ya Tuhan, dalam ibadah kuliah kali ini, kami menaikkan doa jemaat kami ya Tuhan. Kami serahkan setiap pokok-pokok doa kami dalam kuasa. Kami berdoa untuk semua kegiatan pelayanan di jemaat lokal kuliah kali ini. Tuhan memberkati semua
program-program pelayanan yang telah diprogramkan ya Tuhan, baik itu kebaktian umum, persekutuan pria, persekutuan wanita, pemuda dan juga remaja, anak-anak sekolah minggu, jam doa, KPW, dan semua pelayanan lainnya. Tuhan mau menolong jemaat Tuhan sehingga dalam setiap pelayanannya semakin hari boleh memiliki semangat dan juga keharmonisan dan kesatuan untuk bersama-sama melayani Tuhan dan juga mengasihi sesama. Kami serahkan juga untuk guru-guru sekolah minggu. Tuhan juga memberikan penyertaan pertolongan dalam mendidik anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya sehingga guru sekolah minggu boleh Tuhan pakai secara ajaib dalam setiap pelayanannya. Kami berdoa untuk Bapak Gembala jemaat kami Pak Catur Ari Krisnanto di dalam melayani mengembalakan jemaat. Tuhan memberikan penyertaan, kekuatan, pertolongan dalam segala hal sehingga hamba ini boleh berhasil dalam pelayanan ini dan oleh jemaat Gloria yang semakin berkembang maju karena kasih dan pertolongan Tuhan. Ibu dia dalam mendampinginya Tuhan juga memberkati. Kami serahkan juga untuk panitia perancang Gloria Kayen dalam proses pergantian pada bulan ini. Kiranya Tuhan menolong segala sesuatunya sehingga semua persiapan untuk proses pergantian ini berjalan dengan baik dan semua tertata dengan lancar juga karena Tuhan ikut campur tangan dalam semua proses ini. Kami serahkan juga untuk jemaat semuanya dalam setiap usaha dan pekerjaannya. Engkau menolong Tuhan, memimpin, memberkati dalam kami beraktivitas dalam kami bekerja sehingga Tuhan karena pertolongan kekuatan-Mu jemaat Tuhan boleh senantiasa semakin hari semakin diberkati dan boleh sukses berhasil dalam setiap apa yang dilakukannya. Anak Tuhan yang masih dalam menempuh pendidikan dari tingkat dasar, menengah, atas maupun perguruan tinggi, Tuhan menolong sehingga dalam studinya boleh berprestasi dan boleh sukses juga dalam setiap studinya Tuhan. Kami serahkan juga untuk para lansia dalam masa tuanya. Tuhan terus memberikan kekuatan, memberikan iman yang teguh dan menjadi teladan yang indah bagi keluarga besarnya. Kami serahkan juga kesehatan para lansia kami. Tuhan akan terus memberkati dan berkatan senantiasa kuat sehingga karena kasih-Mu ya Tuhan. Kami serahkan juga anak Tuhan dalam pergumulannya dalam setiap pekerjaan. Yang merindukan pekerjaan Tuhan berikan yang terbaik, yang merindukan teman hidup juga Tuhan berikan yang terbaik, dan ajari kami semua untuk hanya berharap kepada Tuhan yang memiliki rencana yang terindah buat kehidupan kami. Kami serahkan juga untuk bangsa negara Indonesia ini dalam kuasa-Mu, para pemimpin negeri ini dari pemerintahan pusat sampai daerah. Tuhan Kau berkati, Tuhan menolong dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya sehingga pemerintahan boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan kiranya Tuhan menolong juga semua di seluruh pelosok negeri ini boleh dalam kondisi yang aman, damai sejahtera dan diberkati Tuhan, dan Indonesia yang senantiasa kehidupan yang bersejahtera dan bahagia. Kami serahkan juga untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh pelosok negeri ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati semua hamba-hamba Tuhan, para misionaris yang Tuhan pakai dan juga seluruh gereja Tuhan. Kiranya boleh menjadi berkat dan terang di tengah sekeliling kami, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kesaksian yang indah dari anak-anak-Mu. Kami serahkan ya Tuhan semua pergumulan, semua harapan kami ini dalam kuasa-Mu, beralaskan satu nama Yesus Kristus Tuhan seperti kehidupan kami. Amin. Terima kasih Mawar yang telah memimpin doa jemaat. Tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Jemaat. Namun sebelum itu mari kita siapkan hati kita untuk fokus menerima kebenaran firman Tuhan dengan mengangkat pujian dari nyanyian pujian nomor 98, Firman Hidup Kekal. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Sangat indah.
Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami dapat berbakti memuliakan Engkau, Allah yang mengasihi kami dengan memberikan Yesus Kristus yang telah mati menanggung dosa kami. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami yang memimpin kehidupan kami, sehingga kami menjalani kehidupan ini berkenan di hadapan-Mu. Kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami dengan hikmat-Mu, dan tolonglah kami dari setiap pengajaran firman Tuhan itu kami dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Silahkan duduk. Selamat pagi Bapak sekalian. Dalam minggu yang pertama di bulan Agustus, negara kita memperingati ulang tahun kemerdekaan ke-78 dengan tema terus melaju untuk Indonesia maju. Luar biasa. Kita menjadi bagian dari komunitas lembaga yang kecil, ya, meskipun kecil tetapi kita menjadi bagian dari bangsa ini untuk mewujudkan Indonesia maju. Kebenaran meninggikan derajat bangsa. Amsal 14 ayat 34 ini yang menjadi tema kita di bulan Agustus. Kita meyakini kalau saya dan saudara yang menjadi bagian dari bangsa ini sebagai warga bangsa memiliki kehidupan yang benar, menjalani kehidupan ini dengan benar, maka derajat bangsa itu akan ditinggikan. Dan pagi hari ini bangsa yang mengalami kebangunan rohani, inilah judul khotbah pada pagi hari ini. Berdasarkan kitab Nehemia pasal 9 ayat 32 sampai 38. Tentu kita akan memulainya untuk mewujudkan bagaimana kebenaran itu bisa meninggikan derajat bangsa. Tentu dimulai dari satu bangsa itu mengalami kebangunan rohani, atau mengalami kehidupan rohani yang benar. Mari kita membaca nas firman Tuhan ini secara bersama-sama. Sekarang ya Allah kami, Allah yang maha besar, kuat dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya. Janganlah kau pandang remeh segala kesusahan yang telah dialami oleh kami, oleh raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, nabi-nabi kami, dan nenek moyang kami. Ya, oleh seluruh umatmu sejak zaman raja-raja Asyur sampai hari ini. Tetapi engkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami, karena engkau berlaku setia dan kamilah berbuat fasik. Juga raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, dan nenek moyang kami tidak melakukan hukum-Mu. Mereka tidak memperhatikan perintah-perintah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu yang Kau berikan kepada mereka. Dalam kedudukan sebagai raja, mereka tidak mau beribadah kepada-Mu, walaupun Engkau telah mengaruniakan kepada mereka banyak kebaikan dan telah menyediakan bagi mereka tanah yang luas dan subur. Mereka tidak berbalik dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Lihatlah, sekarang ini kami adalah budak, ya, di tanah yang Kau berikan kepada nenek moyang kami untuk mengecap hasilnya, dan segala kekayaannya kami ini adalah budak. Tanah itu menghasilkan banyak bagi raja-raja yang telah Kau tetapkan atas kami karena dosa-dosa kami. Mereka itu memerintah sekehendak hati atas diri kami dan ternak kami, sehingga kami dalam kesesakan besar. Berdasarkan semuanya ini, kami mengikat perjanjian yang teguh yang kami catat dan dengan dibumbui meterai para pemimpin kami, orang-orang Lewi kami, dan para imam kami. Amin. Terpujilah firman-Nya yang terus mengajari kita untuk hidup benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Nabi Nehemia di pasal 9 ini adalah pengakuan dosa dan permintaan doa.
Nehemia mendapat kesempatan untuk kembali membangun tembok Yerusalem yang runtuh. Dalam pengakuan dosa dan permintaan doa itu, pengakuan doa dan permintaan doa itu, Nehemia mengingatkan bangsa Israel, bangsa yang telah dipimpin Tuhan, bangsa yang telah dipelihara Tuhan. Bahkan Nehemia menceritakan ulang dulu nenek moyang kita keluar dari tanah Mesir. 40 tahun di padang gurun, Tuhan beri makan, Tuhan beri minum. Pakaian mereka tidak koyak, kaki mereka tidak bengkak. Kalau saudara membaca di pasal 9, saudara akan menemukan ayat itu. Ini menunjukkan pada saat mereka berbuat jahat, raja-raja Israel berbuat jahat, itu bisa dibaca di kitab 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik. Tuhan dengan jelas menegur mereka, Tuhan dengan jelas menghukum mereka, dan puncaknya mereka dibuang oleh Raja Asyur menuju ke Babel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itu perjalanan bangsa Israel. Nah, tentu tidak jauh beda di situasi kehidupan bangsa apapun di permukaan bumi ini. Mereka akan menjadi terpuruk kalau mereka berbuat jahat. Tadi malam, saudara kalau nonton TV ya, betapa kejamnya Jepang. Seorang penulis sejarah Iris Chan itu, saudara bisa searching di Google. Itu betapa jahatnya tentara Jepang di perang Asia Pasifik. Berapa nggak terhitung, dengan malu untuk menghitungnya, saudara, kan itu ya. Betapa banyak orang yang diperkosa oleh tentara Jepang menjadi budak seksnya. Dan sebenarnya Jenderal Amerika itu mau mengebom Tokyo supaya udah tuntas, tapi enggak ya. Sebenarnya yang jatuh jenderal-jenderal Jepang, sehingga Hiroshima Nagasaki yang dibom atom. Dan itu menjadi sejarah. Semua orang bisa mengakses, bisa membaca sejarah kelam itu. Terlebih lagi Nehemia kembali mengingatkan bangsa Israel pada waktu itu betapa mereka bisa menjadi terpuruk, mereka terbuang, dan mereka tidak dianggap sebagai umat pilihan karena dosa mereka. Jadi bangsa yang terpuruk itu akan menjadi kesaksian yang buruk di hadapan bangsa-bangsa tetangga. Betapa kalau di zaman modern saudara bisa menyaksikan di berita TV betapa dahsyatnya perang yang menghancurkan kota-kota yang indah, peradaban yang agung yang dibangun berabad-abad dalam hitungan menit hancur ya, saudara, kalau sudah saksikan perang yang di zaman modern hari ini terjadi. Tetapi sebaliknya, bangsa yang mengalami kebangunan rohani itu akan diberkati Tuhan, menjadi kesaksian yang baik di hadapan bangsa-bangsa tetangga. Ada negara yang teraman di dunia, saudara bisa cari informasinya. Negara yang paling bahagia di dunia juga ada. Negara yang kehidupan harmonis masyarakatnya, sejahtera juga ada. Dan itu semuanya merujuk kepada apa? Merujuk kepada perilaku hidup dari bangsa itu. Kalau mereka berbuat jahat, berbuat kejam, saudara bisa saksikan hari ini, bisa mengakses di berita betapa bangsa itu menjadi hancur. Bahkan penduduknya, rakyatnya itu menjadi rakyat tak berwarga negara, sampai ngungsi, naik kapal, asal-asal kapal datang gelam di tengah lautan untuk mencari negara suaka ya, supaya mereka bisa berlindung di negara tetangga. Kita bersyukur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak hidup dalam masa Jepang ya. Saudara, nenek moyang kita yang hidup di masa Jepang, mereka punya cerita yang kelam ya. Ceritanya kalau pakaian dari karung, berasnya itu kalau ditampi lebih banyak pasirnya daripada berasnya. Mereka hidup sangat sengsara. Itulah sebabnya dengan rahmat Tuhan ya,
negara ini dimerdekakan. Puji Tuhan kita bisa menikmati kemerdekaan. Dan kita juga menjadi bagian dari warga bangsa. Supaya kehadiran saya dan saudara itu juga menjadi berkat, meninggikan derajat bangsa. Itulah sebabnya gereja-gereja Tuhan hadir di bumi Nusantara. Kita bersyukur para misionaris bisa menanam benih Injil. Entah dari mana mereka asalnya, kita ini generasi yang ke ujung ya, bisa menikmati jadi orang Kristen percaya Tuhan, bisa seperti hari ini. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Pada zaman Nabi Nehemia, mereka mengalami satu kebangunan rohani dan mereka bangkit dari keterpurukan. Itu ditandai dengan satu keberanian mereka. Ditulis panjang lebar di pasal 9 ini. Mereka mengaku dalam doa, pengakuan dosa mereka dan permintaan doa. Kadang-kadang maka bisa antara S-nya hilang ya, doa dosa. Kita bisa melihat bahwa jemaat Israel dipimpin oleh Nehemia supaya mereka berani mengakui dosa nenek moyang mereka. Dosa raja-raja mereka, dosa imam-imam, dosa para ulama mereka. Dan mereka dengan keberanian meyakini Allah yang adalah Maha Pengasih itu sanggup untuk memulihkan keadaan bangsa Israel. Mereka mengalami satu kebangunan rohani. Nah, kebangunan rohani inilah yang tentu saudara-saudara terus dengungkan kita menjadi bagian dari anak bangsa ini yang bisa membawa bangsa ini mengalami satu kebangunan rohani. Memang tidak bisa mengubah secara total, tapi minimal kita bagaikan nyala lilin yang ada di tengah kegelapan dan terus memancar sehingga cahaya itu bisa menyebar sampai ke pelosok negeri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana saya dan saudara bisa belajar dari pengalaman bangsa Israel pada saat zaman Nabi Nehemia membawa bangsa itu kepada kebangunan rohani. Yang pertama, mengisi sejarah dengan kesaksian hidup yang benar. Bangsa Israel kembali diingatkan setelah Nehemia berhasil membangun tembok Yerusalem. Ada sebagian yang pulang, mereka berkumpul, lalu bercerita, bertutur, dulu nenek moyang kita keluar dari tanah Mesir dengan tangan Tuhan yang kuat. Tapi dulu juga nenek moyang kita sudah berbuat jahat di hadapan Tuhan. Nah, sekarang bagian kita, kata Nehemia. Apakah kita mau mengisi sejarah perjalanan bangsa kita dengan perilaku yang jahat? Mereka komitmen, udah, kita akan kembali kepada Tuhan. Mereka ingin mengisi sejarah dengan kesaksian hidup yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara menjadi bagian dari sejarah ini. Tinggal kita mau isinya seperti apa. Karena kita mengenang dulu mungkin nenek moyang kita, terah keluarga kita agak melenceng jauh. Tapi bagi saya dan saudara hari ini jangan lanjutkan melenceng itu. Kita harus lurus di hadapan Tuhan. Lihatlah, kata Nehemia. Sekarang kami ini adalah budak. Jadi mengisi sejarah dengan kesaksian hidup yang benar dimulai dari kesadaran akan dosa dan kesadaran untuk kembali kepada Allah. Hari ini Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, zaman sudah sangat modern, sangat canggih. Di HP kita, kalau kapasitasnya cukup itu saudara, sekarang ada aplikasi AI itu ya. Kadang-kadang saya tergoda online khotbah dengan judul ini, saya klik muncul semua sampai kesimpulan. Enak hari ini. Saudara mau misalkan jadi ketua panitia 17-an, sambutan panitia 17-an, saudara klik aja muncul
Saudara tinggal baca. Hari ini sangat mudah sekali. Tetapi dengan kemudahan itu, apakah saya dan saudara akan terlena atau tidak mau mengasah diri untuk menjadi baik dari proses hidup ini? Bangsa Israel sudah mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan, yang digambarkan oleh Nehemia, dikatakan di pasal 9 itu, kita sudah melewati padang gurun 40 tahun. Di malam hari tidak kedinginan, di siang hari tidak kepanasan, ada tiang api dan tiang awan yang menjaga. Tetapi ketika ada bangsa lain yang mencoba untuk mempengaruhi mereka dengan penyembahan-penyembahan berhala, mereka menjadi terpikat dan akhirnya mereka menjadi hancur secara kerohanian. Nah, bangsa Israel pada zaman Nabi Nehemia ditegur, disadarkan untuk kembali melangkah dengan benar. Nah, inilah yang menjadi tugas tanggung jawab saudara-saudara di negara Indonesia yang kita cintai ini. Mari kita mengisi sejarah dengan kesaksian hidup yang benar. Wah, kok sepertinya patriotisme patriot. Enggak, kita menjadi bagian dari bangsa ini. Isi sejarah dalam hidup saudara dengan hidup yang benar, dengan hidup yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, sehingga tidak ada kesaksian yang buruk, tidak ada cerita yang buruk, tetapi yang ada adalah satu kehidupan yang mengisi di tengah-tengah masyarakat, hadir di komunitas apapun, saudara menjadi kesaksian yang indah. Itu sederhana sekali dalam kehidupan saudara. Ketika mengisi sejarah dengan kesaksian hidup yang benar, maka kalau itu semua melakukannya, maka bangsa ini akan ditinggikan derajatnya. Bukan dipermalukan ya, tapi orang jadi kagum, wah luar biasa. Di negara Indonesia ada warga negaranya yang hidupnya tertib, yang hidupnya taat, yang hidupnya baik. Yang kedua, menjadi pelopor pertobatan. Bangsa Israel menjadi pelopor kesehatan. Mereka menjadi, Nehemia menjadi pelopor pertobatan dengan apa? Dengan mengatakan dosa itu dosa. Hari ini Bapak Saudara, kalau lihat di berita TV kadang-kadang kita berpikirnya, oh enak ya kalau gitu jadi koruptor enak ya. Ditahan sebentar lalu pulang uangnya masih banyak. Jangan ya, jangan berpikir seperti itu. Dan berpikir oh enak ya, berbuat jahat ya. Yang jahat tambah kaya, tambah makmur ya. Bukan ya. Seharusnya saudara-saudara menjadi pelopor dari pertobatan, menjadi satu komunitas jemaat Tuhan yang peka dengan dosa. Ketika dosa sekecil apapun harus dinilai itu dosa dan harus cepat menghindar. Jadi awal dari bangsa Israel itu jatuh dalam dosa itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Misalkan ketika mereka sedang menunggu Musa di Gunung Sinai, bangsa itu berteriak-teriak kepada Harun, kita lama menunggu Musa di atas gunung, buatlah bagi kami Allah. Sebenarnya Harun bisa mengarahkan Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah kita adalah Jehovah, dia bisa katakan itu. Tapi Harun membisu, diam 1000 bahasa. Lalu muncul ide dari bangsa Israel itu, buatlah Allah bagi kami patung lembu emas. Lalu Harun kumpulkan perhiasan, lalu dilebur, dicetak jadi lembu emas. Mereka menyembah patung lembu emas itu. Musa dan Harun turun dari Gunung Sinai. Musa dan Yosua turun dari Gunung Sinai. Lalu Musa bilang, aku dengar suara, aku dengar musik, tapi itu bukan puji-pujian, itu seperti prosesi orang yang tergila. Lalu Musa marah dan menghancurkan patung lembu emas itu. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, bangsa Israel sudah berpengalaman dengan itu. Sebabnya dalam seruan doa Nabi Nehemia ini,
Ayo kita menjadi pelopor pertobatan dari bangsa ini. Hal terjadi sama dalam kehidupan saya dan saudara. Dalam kehidupan pribadi saya dan saudara. Dalam kehidupan keluarga saya dan saudara. Terkadang bukan karena kurang tajam Allah mendengar doa kita. Bukan karena kurang panjang tangan Allah menolong kita. Tapi yang menjadi penghalang apa? Dosa yang masih penghalang. Itu sebabnya saya dan saudara harus menjadi teladan, menjadi pelopor dalam pertobatan. Dalam hal sekecil apapun. Pertobatan yang pertama ketika saya dan saudara percaya Yesus. Tapi selanjutnya dalam perjalanan hidup saya dan saudara kan banyak sekali. Kita mudah jatuh, mudah tergoda. Dan situlah saudara kita semakin peka. Ayo kita menjadi pelopor dalam hal bertobat. Sehingga saya dan saudara menjadi bagian dari warga bangsa yang bisa meninggikan derajat bangsa. Wah, di kampung sana itu misalkan contoh ya, orang naruh sepeda, naruh motor di teras aman. Orang habis nyuci uangnya basah dijemur di pagar, nggak hilang gitu ya. Karena aman, semua warga masyarakat itu nggak mau misalnya mencuri, mengambil milik orang lain, aman. Bahkan rumah itu nggak pernah dikunci ya. Jadi keluar ya keluar saja, kadang pintunya buka, nggak ada orang yang masuk, nggak ada orang yang mencuri. Butuh keadaan yang luar biasa aman kalau gitu ya. Saudara nggak gelisah ketika kebaktian, kok lupa pintu rumah dikunci. Gak dikunci, aman saja, tidak terjadi apa-apa. Bahkan kalau kita berkendaraan, ketika lampu merah sudah pasti akan berhenti, gak mungkin akan diterjang. Jadi warganya tertib, rapi, tersusun dengan bagus. Aparat pemerintah juga melayani dengan bagus, sehingga tidak ada curiga, tidak ada sangka, semuanya bagus. Karena apa? Masing-masing mengalami pertobatan. Dan inilah satu kebangunan rohani sebenarnya. Satu kebangunan rohani terjadi ketika masing-masing saudara itu menjadi kesaksian yang benar untuk mengisi sejarah dalam hidup ini. Dan kita masing-masing pribadi menjadi pelopor dari pertobatan. Ibarat itu saling berlomba dalam hal memperbarui diri, memperbaiki pelayan dan sebagainya. Cuman yang dikasih Tuhan melalui bangsa Israel pada zaman Nabi Nehemia, kita juga bisa belajar bagaimana menjadi teladan dalam mentaati firman Tuhan. Dan pada akhirnya Nabi Nehemia mengajak seluruh bangsa Israel, ayo kita kembali kepada firman Tuhan. Kami akan membubuhi dengan cap, mengikat perjanjian. Kalau dulu nenek moyang kami melanggar firman Tuhan, sekarang kami mengikat perjanjian. Nah, gimana dikasih Tuhan? Terkadang para orang tua, ini cerita yang berkembang di masyarakat, gara-gara pengen kaya, datang ke entah di gunung apa, ngikat perjanjian supaya jadi kaya. Kan banyak cerita ya di sinetron gitu. Yang jadi kaya, ngikat perjanjian. Yang jadi korban anaknya, yang jadi korban keluarganya. Nah, bangsa Israel bayangannya kayak begitu. Dulu nenek moyang mereka ikat perjanjian dengan Baal, dengan Molok. Saudara baca di kitab Nabi Yeremia, itu menemukan bahwa orang-orang tua mereka mempersembahkan anak-anak mereka di lembah Ben Hinnom, karena mereka sudah ikat perjanjian dengan Baal, dengan Molok. Tanpa disadari, perjanjian itu terus sampai ke generasi anak cucu. Nah, kalau Bapak Saudara sadar dulu mungkin nenek moyang
pernah ikat janji ada di Gunung Kendil atau di Gunung Kemukus atau di Gunung Kawi gitu ya. Wah, kami tidak mau lagi gitu. Sebagai generasi anak cucu itu bukan urusan kami. Harus berani dalam nama Yesus sekarang kami ikat perjanjian dengan Tuhan. Sehingga kutuk itu kan tidak berlanjut ya, stop di generasi kita yang bertobat percaya Tuhan. Nah, itu yang dilakukan Nabi Nehemia. Sehingga kebangunan rohani terjadi pada waktu itu. Setelah mereka berada di pembuangan, Tuhan izinkan melalui Nabi Nehemia membangun tembok Yerusalem itu. Dan mereka kembali berangsur-angsur masuk ke Yerusalem. Mereka harus buat perjanjian dengan Tuhan. Dosa nenek moyang dulu dan tidak usah diingat-ingat lagi. Sekarang yang menjadi bagian adalah kami mau menjadi teladan dalam mentaati firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam konteks gereja jemaat Gloria Kayen kita juga mau seperti itu. Mau menjadi teladan dalam mentaati firman Tuhan. Jemaat Gloria Kayen atau gereja lokal hadir di tengah bangsanya untuk mengisi apa? Untuk mengisi sejarah dengan kesaksian hidup yang benar. Kalau saudara baca sejarah gereja-gereja di Indonesia, mereka hadir di pelosok-pelosok Nusantara ini. Ada banyak kesaksian. Di daerah Kalimantan, dulu saya tempat mulai di sana, ada cerita bahwa orang di daerah situ baca tulis saja tidak tahu. Orang ngomong mobil aja tidak tahu, pegang mobil aja tidak pernah. Jangankan lihat pegangnya tidak pernah. Tapi dengan masuknya misionaris, mereka diajar, mereka akhirnya menjadi orang-orang yang mengerti bahasa, bisa baca tulis. Bahkan yang pintar itu bisa disekolahkan di Jakarta, ada yang jadi dokter. Bahkan ada yang punya dealer mobil ya, dulu tidak pernah lihat mobil, sekarang jualan mobil. Itu terjadi. Ada yang jadi rektor, ada yang menjadi luar biasa. Karena apa? Karena pekerjaan Tuhan. Karena mereka mau mengisi sejarah dengan hidup yang benar. Mereka mau menjadi pelopor dalam pertobatan hidup, pembaharuan diri. Kita mau menjadi pelopor itu. Jangan kita menjadi mandek. Ingat dalam hidup ini ada berapa misteri? Ada 3 misteri. Misteri yang pertama, kapan kita mati kita tidak tahu. Kapan kita mengeraskan hati kita juga tidak tahu. Kapan kita dipanggil Tuhan kita tidak tahu. Selagi ada kesempatan, itulah pertobatan saudara-saudara di hadapan Tuhan. Kadang-kadang orang menjadi keras hatinya itu kan nggak tahu gitu, jadi keras ini. Dulu baik, dulu lembut, sekarang jadi keras. Nggak tahu terjadinya itu kapan. Nah tentu ada banyak faktor yang masuk itu semuanya. Tapi bagi saudara, kita menyetopnya dengan apa? Kita menjadi pelopor pertobatan. Dan kita menjadi teladan dalam mentaati firman Tuhan. Mungkin dulu nenek moyang kita tidak hidup dalam firman Tuhan. Sekarang di generasi kita berhenti sampai di sini. Yang dulu ya sudah stop. Sekarang kami seperti Nabi, seperti Yosua, kami dan seisi rumah kami akan menyembah Allah Jehovah, Allah kami yang hidup. Apakah jemaat Gloria Kayen mau bertekad pada pagi hari ini? Kita mau menjadi saksi Kristus. Kita mau menjadi pelopor pertobatan dalam hidup pribadi masing-masing kita. Nggak usah nunggu Natalan ya, bertobat nunggu Natalan. Nantilah nunggu Paskah. Saya mau bertobat nunggu Natalan. Sekarang, kalau itu waktu diberi, sekarang kata Tuhan. Jangan tunda. Nantilah kalau sudah punya motor, mau bertobat. Sudah punya motor, nantilah kalau udah punya mobil, lu nggak ada habisnya. Manusia punya banyak dalih ya. Tetapi Tuhan mengarahkan kita, kalau kamu mau hari ini dipulihkan, hari ini
Dan saudara-saudara juga mau menjadi teladan dalam mentaati firman Tuhan. Pagi hari ini Bapak Saudara, kita mau menjadi gereja di mana kebangunan rohani itu terjadi dalam hidup saudara. Sehingga kita bersama bisa terus apa? Terus melaju untuk Indonesia maju. Amin, mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dan untuk selanjutnya, ini menjadi tanggung jawab kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur untuk kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Ari untuk khotbah yang sudah disampaikan. Firman Tuhan yang sungguh menguatkan, kiranya kita terus menjadi jemaat yang menghidupi firman Tuhan yang kita terima pada hari ini. Kita akan merespon firman Tuhan dengan mengangkat satu pujian yang terambil dari nyanyian pujian 119, sangat besar anugerahnya. Panggilan memberi terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Doa persembahan oleh saudara Sarmini. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, di mana kami sudah mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan. Adalah firman saat ini Tuhan kami dapat menyerahkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kini saatnya kami akan memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi, dan persembahan kami Tuhan terima sebagai ucapan rasa syukur kami terhadap Tuhan. Doa kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kantong persembahan akan diadakan oleh petugas untuk kantong merah untuk persembahan, kantong putih untuk sosial, untuk persepuluhan dan pembangunan. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa maju depan untuk memasukkannya ke dalam kotak. Sambil persembahan
mengedarkan akan diiringi oleh pujian dari NK 348 Kita Menyembah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam sikap berdoa, mari kita secara pribadi datang di hadapan Tuhan dalam doa. Nyatakan komitmen Bapak Ibu Saudara untuk rela diperbaharui oleh Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mengalami pertobatan, komitmen untuk hidup bagi Tuhan. Serahkan itu dalam doa pribadi saudara. Kalau ada di antara Bapak Saudara yang hadir dalam kondisi sakit, berdoalah mohon kesembuhan dari Tuhan. Jika dalam menghadapi pergumulan, saudara memerlukan pertolongan Tuhan dan kekuatan dari Tuhan, datanglah secara pribadi di hadapan Tuhan dalam doa. Bapa di surga, inilah jemaat-Mu. Kami siap dan bersedia untuk menjadi bagian dari satu kebangunan rohani bagi bangsa ini, yang dimulai dari kami jemaat-Mu, yang dimulai dari kami keluarga demi keluarga,
yang dimulai dari kami pribadi demi pribadi. Inilah Jemaat Gloria Kayen. Inilah kami ya Tuhan berdiri di hadapan-Mu. Mohon pimpinan-Mu, mohon penyertaan-Mu dalam menjadi kehidupan ini, sehingga kami menjadi teladan, menjadi kesaksian yang indah. Bapa di surga, kami mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur, dan pada saat kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami siap menjalankan tugas kehidupan ini, merayakan kehidupan ini dengan memohon pertolongan dan berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, menyertai dalam kehidupan kita dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sejenak, dan pada saat pulang Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu.